Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Judul renungan kali ini, Penglihatan yang Diperbarui, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, setelah menjalani operasi kecil yang menyakitkan pada mata kiri, saya disarankan dokter untuk mengikuti tes penglihatan. Dengan percaya diri saya menutup mata kanan dan mulai membaca setiap baris di papan tes mata dengan mudah. Namun saat menutup mata kiri saya terkesiap. Bagaimana mungkin saya tidak menyadari bahwa penglihatan saya sudah sekabur itu? Sambil menyesuaikan diri dengan kacamata baru dan penglihatan yang telah diperbarui, saya berpikir bagaimana ujian hidup sehari-hari seringkali membuat saya rabun jauh secara rohani. Karena begitu terfokus pada apa yang dapat saya lihat dari dekat, berbagai penderitaan dan persoalan hidup yang datang silih berganti, saya gagal melihat kesetiaan Allah saya yang kekal dan tidak berubah. Dengan perspektif yang begitu terbatas, pengharapan menjadi sesuatu yang kabur dan tidak teraih. 1 Samuel pasal yang pertama menceritakan kisah seorang perempuan yang tidak bisa melihat bahwa Allah dapat selalu dipercaya. Karena ia begitu terfokus pada kepedihan, ketidakpastian, dan kehilangan yang dialaminya. Hana menderita bertahun-tahun karena tidak memiliki anak, dan terus diejek oleh Penina, istri lain dari suaminya Elkana.
Suami Hana sangat mengasihinya, tetapi ia belum cukup bagi Hana. Suatu hari ia berdoa apa adanya dengan kepedihan dalam hati. Saat Imam Eli bertanya, Hana menceritakan kondisinya. Eli pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan permohonan Hana. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Meskipun situasi Hana tidak langsung berubah, ia pergi dengan penuh pengharapan. Doa Hana dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua menunjukkan perubahan pada fokus Hana. Bahkan sebelum keadaannya membaik, penglihatannya yang diperbaharui telah mengubah cara pandang dan sikapnya. Ia bersukacita atas kehadiran Allah yang setia, gunung batu, dan sumber pengharapan yang kekal. Sahabat ODB, bagaimana mengalihkan pandangan dari keadaan Anda kepada sifat Allah yang tidak pernah berubah dapat memberikan Anda pengharapan yang lebih kuat? Dan situasi apa yang saat ini membuat Anda bergumul dengan kondisi rabun jauh rohani? Ialah perbaharuilah penglihatanku agar aku berfokus pada kehadiran-Mu yang setia dan hidup dengan visi kekekalan dalam keadaan apapun. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity